Salam sejahtera. Para saudara, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memahami konsep cinta universal dalam pemikiran Mozi. Ini adalah gambar dari Mozi. Nah, yang berikut kita harus mengetahui siapa itu Mozi. Nah, Mozi adalah salah seorang filsuf yang berasal dari Cina. Ia hidup sekitar tahun 479 sampai 381 sebelum Masehi. Ia adalah orang yang pertama membuat argumentasi dan perdebatan filosofis di Cina. Ia juga adalah salah satu filsuf yang mengkritik ajaran Konfusius dan Taoisme. Salah satu ajaran Konfusius yang ia kritik adalah pertama, para Konfusius tidak menghormati Tian dan Roh sehingga mereka marah. Kedua, para Konfusius memiliki tradisi penguburan yang lama dan mewah sehingga menyusahkan rakyat kecil dengan menghabiskan harta mereka. Ketiga, memberikan perhatian terhadap musik yang sangat besar. Padahal, menurut Mozi, musik hakikatnya tak ada gunanya. Keempat, Konfusius cenderung percaya pada nasib sehingga membuat orang merasa malas. Inilah ajaran Konfusius yang dikritik oleh Mozi. Masih berkaitan dengan kehidupan Mozi. Dalam tesisnya, Mozi itu menekankan cinta universal. Dan penekanan cinta universal ini ia kembangkan jauh sebelum Yesus Kristus. Ia juga membentuk komunitas kuasa religius. Filsuf Mozi ini ia memfokuskan ajarannya pada pencapaian standar moral yang tetap. Ia juga mendirikan komunitas kuasa religius dan militer dan membuat berbagai bentuk pengorbanan dan pertolongan terhadap negara-negara kecil yang terancam dari negara-negara besar. Ia juga mempunyai keahlian khusus dan teknologi persenjataan yang canggih pada masanya. Ajaran Mozi itu diringkas dalam 10 tesis dalam manuskrip Mozi. Ke-10 tesis itu adalah sebagai berikut. Pertama, mengangkat orang yang berkompeten. Kedua, mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Ketiga, cinta universal. Nah, cinta universal ini adalah tesis Mozi yang paling ia tekankan. Yang keempat adalah menentang agresi militer. Nah, dalam menentang agresi militer ini, ia membantu negara-negara kecil yang tertindas. Dan yang kelima, menghemat pengeluaran. Yang keenam, hemat dalam pemakaman. Yang ketujuh, kehendak Tian. Kedelapan, penjelasan tentang roh-roh. Dan yang terakhir adalah menolak musik. Dari ke-10 tesis Mozi ini, pokok tesisnya yang terkenal ialah cinta universal. Ya, Mozi mengharapkan bahwa manusia itu mempunyai kewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam semangat cinta universal. Dengan adanya cinta universal yang dimiliki oleh setiap pribadi,
itu dapat membantu dalam perjalanan hidup sehari-hari dan juga dalam pergaulan dalam hidup keseharian. Khususnya itu tidak ada lagi perbedaan antara aku dan yang lain, teman atau orang asing, dan semuanya itu dilihat sama. Jadi pembedaan-pembedaan di antara kehidupan sosial itu tidak ada. Karena hakikatnya manusia itu hidup sesuai dengan cinta. Dan cinta yang ia maksudkan ini ada cinta yang bersifat universal. Kembali ke konsep cinta universal Mozi. Mozi dan para pengikutnya, Mohisme, itu mereka memiliki slogan khusus. Dan slogan khusus itu ialah mereka itu memajukan kesejahteraan umum dan menghilangkan kejahatan. Itulah slogan mereka. Mereka mau agar kehidupan itu sejahtera dan tidak ada lagi kejahatan. Itulah slogan mereka. Menurut Mozi, manusia hakikatnya berkewajiban mempertahankan kesejahteraan bersama dalam semangat cinta. Yang berikut, Mozi juga mengharapkan agar setiap orang harus saling mengasihi dan memberi maaf kepada orang yang dikasihi maupun kepada yang mengasihi. Orang yang mempunyai rasa kemanusiaan dalam Mozi itu tentunya memiliki tugas yang sangat mulia, yakni menghasilkan manfaat bagi dunia dan menghilangkan malapetaka terhadapnya. Manfaat cinta universal. Nah, ada beberapa manfaat cinta universal bagi Mozi, dan pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan dua manfaat mendasar dari cinta universal yang dikembangkan oleh Mozi. Yang pertama, menghindari bencana. Mozi memilih manfaat cinta universal ini menghindari bencana karena baginya bencana yang dialami manusia disebabkan kegagalan manusia untuk saling mencintai secara universal. Kebencian yang lahir dalam diri setiap manusia itu tendensinya membuat orang terluka dan tidak segan-segan melukai sesamanya. Bagi Mozi, bencana terbesar itu yang pertama itu penindasan orang yang lemah dari orang yang kuat. Kedua, pelecehan terhadap kelompok kecil oleh kelompok besar. Ketiga, penipuan terhadap orang bodoh oleh mereka yang cerdik. Keempat, sikap melecehkan oleh orang yang terhormat terhadap orang yang hina dina. Yang kedua masih berkaitan dengan manfaat cinta universal, yaitu mengarahkan manusia kepada prinsip utilitarisme. Nah, Mozi mengembangkan pemikiran seperti ini karena baginya dengan adanya prinsip ini antara masyarakat tak ada yang dirugikan ataupun ditindas, tetapi saling mendukung dan menguntungkan. Orang yang hidup berdasarkan cinta itu berarti ia mampu menguasai diri. Dengan demikian, prinsip utilitarian Mozi itu sebagai perangkat moral melawan para penguasa yang membuat keuntungan pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan bersama. Penerapan cinta universal sesungguhnya itu harus dimulai
dengan orang-orang yang terdekat. Mozi mengharapkan agar tahapan awal dalam mengembangkan cinta universal ini harus dimulai dari orang-orang yang terdekat. Misalnya dalam keluarga. Itu merupakan hal yang pertama sebagai penerapan cinta universal dalam diri manusia. Dari pemikiran Mozi atau tesis Mozi ini dapat disimpulkan bahwa cinta universal yang dikembangkannya itu sifatnya itu tanpa syarat. Cinta universal yang Mozi kembangkan dalam tesisnya itu tidak ada syarat apapun. Yang kedua itu Mozi dan para pengikutnya mengembangkan cinta universal itu dengan maksud agar manusia saling menguntungkan. Itu seperti tadinya itu prinsip utilitarisme. Manusia itu saling menguntungkan. Tidak ada yang menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Tetapi manusia harus saling berdekatan, membantu agar tidak ada yang dikecewakan. Juga dapat disimpulkan bahwa pemikiran Mozi itu selalu berfokus pada pencapaian standar moral yang tetap. Dan yang terakhir, dari pemikiran Mozi ini, ia menginginkan agar setiap manusia hidup dalam kesalehan. Nah, dengan menerapkan cara hidup yang saleh itu akan dengan sendirinya bencana dan perang itu terhindar. Atau bencana dan perang itu ditiadakan karena manusia di dalamnya itu sudah memupuk rasa cinta universal. Sehingga tanpa syarat, tanpa ada pembatas antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.